Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, selamat berjumpa kembali dengan kami, yang mana saat ini kami berada di wilayah Dusun Njoho, Desa Rayung, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Nah, di Dusun Njoho inilah kami sedang berziarah bersama kru Kembang Setaman Group di pemakaman yang dikeramatkan oleh masyarakat Dusun Njoho dan sekitarnya, yaitu di makamnya Mbah Fatah. Demikian masyarakat Dusun Njoho menyebutnya dengan nama makam Mbah Fatah. Dan konon diceritakan pemirsa bahwasanya Mbah Fatah ini adalah seorang ulama dari daerah Jawa Barat, ya, tepatnya dari wilayah Banten, ya, dari wilayah Banten. Dan konon beliaunya juga menimba ilmu agama Islam kepada Kanjeng Sunan Bonang yang ada di Bonang, Lasem, Jawa Tengah, ya. Karena Kanjeng Sunan Bonang mempunyai pondok pesantren, ya, di Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dan di sana pula saat itu pemirsa, santri-santri atau pengikut-pengikut dari Kanjeng Sunan Bonang sangatlah banyak sekali, dari berbagai daerah, banyak yang menimba ilmu di Bonang, Lasem, Jawa Tengah, termasuk Mbah Fatah ini pemirsa. Dan saat manakala Mbah Fatah menimba ilmu dan dirasa cukup sudah mumpuni untuk mengamalkan ilmunya, maka beliaunya Kanjeng Sunan Bonang memerintahkan Mbah Fatah untuk melakukan siar agama di wilayah Kabupaten Tuban. Dan setelah beliaunya Mbah Fatah mendapatkan amanah atau titah dari Kanjeng Sunan Bonang yang ada di Lasem pemirsa, maka Mbah Fatah pun juga sendiko dawuh dan bergegas untuk melaksanakan tugas dan meninggalkan Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dan menuju ke arah wilayah Kabupaten Tuban. Dan setelah Mbah Fatah melakukan perjalanan jauh pemirsa, dari masuk desa, keluar desa, naik gunung, turun gunung, ya, masuk hutan, keluar hutan, dan perjalanannya beliau setiap menemukan pemukiman atau wilayah-wilayah yang ada penduduknya, maka Mbah Fatah pun juga sempat memberikan pengertian tentang agama Islam, ya, berdakwah di sanalah, ya, yang jelas itu berdakwah di sana. Dan Mbah Fatah pun juga sebagai seorang ulama yang mempunyai wawasan yang sangat luas, sehingga beliaunya dalam melakukan dakwahnya selalu mengutamakan kerukunan, ya. Jadi Mbah Fatah pun juga menjalin suatu komunikasi yang bagus sekali dengan masyarakat-masyarakat yang dilaluinya saat itu. Dan sehingga apa yang disampaikan Mbah Fatah, yaitu tentang pengertian ketauhidan agama Islam, maka masyarakat pun juga sangat senang hati menerimanya apa yang disampaikan oleh Mbah Fatah. Dan
sampailah beberapa saat pemirsa, Mbah Fatah sudah jauh sekali dalam melakukan perjalanan mensiarkan agama Islam, maka beliau ingin atau mempunyai keinginan untuk menetap atau tinggal di suatu wilayah. Dan konon saat itu pemirsa, Mbah Fatah menemukan sebuah tempat yang dirasa cocok atau layak untuk dibuat beristirahat, dibuat untuk bertempat tinggal, karena tempatnya ada di tengah-tengah tegalan atau di tengah-tengah persawahan ya saat itu, dan ada pohon yang sangat besar-besar ya, pohon sangat besar-besar. Dan sampailah beliaunya atau Mbah Fatah di tempat yang kami sebutkan tersebut, dan beliaunya beristirahat sebentar di situ dan sambil bertafakur memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliaunya Mbah Fatah memang dirasa cocok sekali untuk tinggal di tempat ini ya. Karena tempat yang dibuat istirahat atau ditempati Mbah Fatah saat itu pemirsa, di bawah pohon Njoho, maka dengan demikian Mbah Fatah pun memberi tempat yang ditempatinya untuk istirahat tersebut menjadi wilayah atau ya desa Njoho demikian ya. Walaupun sekarang ini Njoho merupakan perdusunan yang ada di wilayah Desa Rayung, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Kembali kepada Mbah Fatah pemirsa, setelah beliaunya menetap di bawah pohon Njoho dan menamakan tempatnya yang dibuat beristirahat tersebut dengan nama Njoho pula, maka Mbah Fatah pun juga mensiarkan agama Islam, berdakwah dari masyarakat ke masyarakat, artinya ini keliling daerah tersebut ya, sampai di daerah Njoho dan sekitarnya ya, termasuk daerah Dusun Giwang, Desa Rayung juga dilaluinya. Namun tinggalnya atau tempat tinggalnya Mbah Njoho tetap ada di bawah pohon Njoho tersebut ya. Jadi walaupun Mbah Fatah tadi menyebarkan agama Islam, berkeliling desa, masuk desa, keluar desa, mulai dari Desa Rayung, Desa Giwang, juga masuk daerah perdusunan, yaitu mungkin di Karangkenes ya. Karangkenes ini adalah tempatnya ada di Dusun Giwang. Nah, di situ maka Mbah Fatah pun juga setelah mengadakan syiar dakwah di keliling-keliling tersebut, beliaunya juga kembali ke tempat istirahatnya, yaitu di bawah pohon Njoho tersebut. Nah, dan sampai saat itu pemirsa, setelah beberapa lama akhirnya Mbah Fatah pun meninggal. Demikian ringkas ceritanya. Jadi ringkas ceritanya, setelah Mbah Fatah mengadakan dakwah atau syiar agama di wilayah Desa Rayung yang meliputi Dusun Njoho, Dusun Giwang, Karangkenes dan lain-lain, Mbah Fatah pun tinggal di bawah pohon Njoho sampai akhirnya beliau pun juga meninggal dunia di bawah pohon Njoho tersebut. Dan sayang pohon Njohonya sekarang sudah tidak ada, yang ada hanya pohon beringin yang sangat besar. Dan apabila pemirsa ingin mengetahui bagaimana bentuk dari pohon Njoho atau buah Njohonya, dipersilahkan untuk browsing di Google ya, atau googling saja namanya buah Njoho atau pohon Njoho. Di situ pemirsa akan mendapatkan bentuk dan ciri dari buah atau pohon Njoho tersebut ya. Jadi pohonnya tinggi besar dan buahnya seperti kedondong demikian. Dan mungkin pemirsa sampai untuk saat ini ya mungkin merasa kesulitan bagaimana sih pohon Njoho sebenarnya itu. Tapi kalau pemirsa sekali lagi
googling saja di Google akan tahu bagaimana bentuk dari pohon Njoho tersebut. Nah, kembali kepada Mbah Fatah pemirsa. Setelah Mbah Fatah meninggal, akhirnya pun juga dimakamkan di situ pula oleh warga masyarakat, dan sampai saat ini makam beliau dikeramatkan oleh warga masyarakat sekitar, khususnya warga dusun Njoho. Dan di setiap kesempatan pula pemirsa, banyak masyarakat yang berziarah di situ, baik dari Surabaya, dari ya lumayan banyak lah, ada lah ya. Jadi mungkin memang dari makam beliaunya ini belum terlalu banyak yang mengetahui, jadi hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang sudah berziarah di sini, tepatnya di dusun Njoho, Desa Rayung, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Nah, dan demikian untuk kegiatan tahunan pemirsa, masyarakat dusun Njoho pun juga demikian. Di setiap tahunnya diadakan sedekah bumi dengan acara ya takdimul Quran, baca tahlil dan lain sebagainya yang berbau atau bernuansa Islami, demikian sesuai apa yang beliaunya atau Mbah Fatah laksanakan saat beliaunya masih hidup ya. Jadi masyarakat pun juga melaksanakan tahlilan, takdimul Quran dan lain-lain ya. Di situ dalam acara sedekah bumi atau manganan ya, kalau orang desa menyebutkan demikian. Nah, oke pemirsa, demikian, dan ini ada di sini kawasannya ada di tepi desa sebelah selatan atau tepi dusun ya, sebelah selatan, tepatnya ada di tengah tegalan atau di tengah atau di pinggir persawahan dusun Njoho. Dan saat itu pula pemirsa, kami ketemu dengan Bapak Judi selaku petani di dekat pemakaman beliau. Maka kami pun juga minta informasi bahwasanya Mbah Fatah ini beliaunya adalah dari Lasem, tapi menurut informasi lebih lanjut, Kembang Saman Group menerima informasi bahwasanya Mbah Fatah ini memang dari Lasem karena mondoknya berada di Kanjeng Sunan Bonang yang ada di Lasem, tapi beliaunya insya Allah asli dari kota Banten, Jawa Barat. Oke pemirsa, terima kasih, matur nuwun, dan mohon dimaaf apabila informasi yang kami sampaikan ini ada kekurangannya, dan sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.